Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya merenungkan kata yang seringkali muncul dalam hidup rohani, yaitu kata compassion. Kata ini sebetulnya berasal dari dua suku kata, com dan passio. Com itu bersama-sama, passio itu menderita. Jadi compassion itu artinya menderita bersama. Yang sebetulnya sama persis artinya dengan empati. Tetapi lebih pada bagian suasana yang mengandung derita. Jadi berempati dengan seseorang dan memahami apa yang dia alami, terutama apa yang membuatnya menderita, dan saya ikut menderita bersama dia. Itulah compassion, dan itulah berempati. Dan sebetulnya itulah yang namanya kasih. Kasih itu bersedia menderita bersama dengan yang lain. Dan di dalam Konsili Vatikan yang kedua ada sebuah konstitusi yang berjudul Gaudium et Spes, kegembiraan dan harapan. Kegembiraan dan harapan dunia ini menjadi kegembiraan dan harapan kita juga, compassion. Dan sebetulnya kalau kita bisa compassion, kita bisa mengatasi penderitaan malahan. Karena kemudian derita kita terlampaui, transenden, teratasi dengan menderita bersama yang lain. Sehingga saya tidak menderita sendiri, orang lain juga tidak menderita sendiri. Seringkali justru derita itu makin besar ketika kita menderita sendiri dan kemudian menyadari bahwa tidak ada orang yang memahami kita yang sedang menderita. Dan karena itu seringkali kita sendiri menutupi derita kita dan kemudian menampilkan diri sebagai orang yang baik-baik saja. Tapi jauh di dalam kita sangat menderita dan menderita sekali karena menderita sendirian. Maka sebetulnya langkah pertama untuk mengatasi derita adalah menyadari penderitaan kita sendiri. Apa yang membuat kita menderita, kemudian menerima kenyataan derita yang saya alami itu, dan ketika kita menerimanya, bahkan kemudian mencoba memahami, menyadarinya, maka kita dengan sendiri sudah melampaui, sudah mentransenden derita itu. Apalagi kalau kita kemudian bisa mengerti, menerima, dan kemudian menderita bersama dengan yang lain. Penderitaan yang saya alami menjadi sebuah pengalaman bagi saya untuk bisa mengerti deritanya orang lain. Dan di situ kemudian terjadi compassion, empati. Dan pada saat yang sama kemudian kita bisa menawarkan diri untuk menjadi teman sependeritaan, teman seperjalanan dalam mengatasi derita ini. Karena pada dasarnya hidup di dunia ini tidak lepas dari penderitaan. Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita bukan menghindari penderitaan, tetapi merangkul dan memeluknya. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, memeluk deritanya, dan mengikuti aku. Maka kemudian kita tidak menderita bersama. Karena Tuhan Yesus sudah menderita lebih dulu untuk kita. Karena itu Rasul Paulus mengatakan kepada kita, aku tidak memartakan Kristus selain Dia yang disalibkan. Jadi pertama-tama bukan dia yang bangkit, tetapi dia yang disalibkan. Dia yang mau menderita secara ikhlas, compassion terhadap kita. Menderita karena kita berdosa, menderita karena dosa, tapi seringkali tidak sadar dan Tuhan
mau menderita untuk kita, bahkan wafat untuk kita. Compassion. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka saudara-saudari yang terkasih, memahami diri sendiri, termasuk derita yang kita alami, menyadarinya, menerimanya, justru membuat kita bisa mengatasi derita itu. Di dalam diri kita kemudian tumbuh compassion, belas kasih kepada sesama yang menderita. Dan orang-orang yang sudah bisa mengerti, menerima, sadar akan penderitaannya sendiri, biasanya dia penuh belas kasih. Tetapi banyak orang yang bahkan tidak sadar kalau dirinya itu menderita. Maka kemudian yang terjadi adalah kegelisahan, kegalauan yang terungkap keluar. Sehingga kurang bisa mengatasi penderitaan itu dan kemudian malah menyalahkan orang-orang di sekitarnya, menyalahkan peristiwa yang terjadi atas dirinya, dan seringkali tidak jarang menyalahkan Tuhan. Karena tidak sadar dan tidak mengerti derita yang dia alami. Biasanya derita yang dia alami ada yang disebabkan oleh memang kondisi manusia secara alami. Yaitu bahwa manusia itu memang transenden. Terbatas sekaligus tidak terbatas. Nah, itu juga menyebabkan penderitaan. Namanya penderitaan eksistensial. Penderitaan yang terjadi karena eksistensi manusia, bukan karena yang lain-lain. Karena dia tidak terbatas, pikirannya, imajinasinya, idenya, tapi terbatas oleh tubuhnya. Nah, ini juga menimbulkan ketegangan yang menghasilkan derita. Dia juga physical human, ya, physical creature, ya, makhluk yang jasmani, badaniah. Tetapi sekaligus dia juga rohani. Nah, itu juga menimbulkan ketegangan yang membuahkan derita juga. Dan karena itu seringkali gelisah karena tidak tahu kenapa saya menderita. Akibatnya justru kemudian salah menunjuk orang lain atau peristiwa yang menyebabkan dia menderita. Padahal bisa jadi penderitaannya muncul dari eksistensinya sebagai manusia. Dia rohani sekaligus jasmani. Nah, ini tidak bisa menyatukan kedua unsur ini, timbul ketegangan, muncul derita. Memang banyak juga yang menderita karena pikirannya sendiri. Begitu orang lain melakukan sesuatu yang negatif, lalu muncul bayangan yang negatif berdasarkan pikirannya sendiri dan berkembang. Nah, kita tidak tahu orangnya negatif atau tidak sesudah itu. Tetapi yang jelas kita negatif, kemana-mana membawa hal negatif dalam hidup kita, dalam pikiran kita, melekat pada diri kita. Nah, itu kalau satu peristiwa, kalau satu orang. Nah, kalau banyak orang, akhirnya pikiran kita itu moyak dengan pikiran negatif, perasaan negatif yang disebabkan sebetulnya oleh orang lain. Tapi kita yang kemudian membawa derita itu kemana-mana. Maka penting sekali memahami derita kita sendiri. Tujuannya justru kemudian kita bisa mengatasi penderitaan itu, mentransenden, mengatasi, melampaui, dan kemudian bisa berbelas kasih, menderita bersama, compassion kepada yang lain. Lalu hidup kita penuh dengan cinta kasih. Derita ketika kita terima dan kita persembahkan, lalu menjadi korban. Nah, kalau menjadi korban itu menjadi positif. Karena kemudian saya mengorbankan diri. Menderita tetapi dengan ikhlas demi yang lain maupun dengan diri sendiri. Maka derita kemudian tidak lagi menjadi derita. Tetapi menjadi ungkapan cinta yang menyelamatkan orang lain dan diri kita. Dan kita kuat karena Tuhan menguatkan kita. Tuhan sudah memberi teladan dan contoh supaya kita mengikuti Dia. Bukan menghindari penderitaan, tetapi mengenalinya, menyadarinya, menerimanya, dan kemudian mempersembahkannya dengan ikhlas sebagai silih atas dosa kita dan dosa orang lain. Mudah-mudahan dengan lebih mengenal dan menerima penderitaan kita sendiri,
Kita bisa lebih mengerti dan mengenal penderitaan orang lain. Dan bisa menderita bersama, compassionate, berbelas kasih kepada saudara-saudari kita. Terutama karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu menderita untuk kita. Compassionate kepada kita, berbelas kasih kepada kita. Karena itu saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.